Oke, update project alat pembayaran versi 1.5 ya, atau versi 5 ya. Sebenarnya versi itu saya gunakan dari versi 1.5. Nah, ini udah versi 1.5 ya, seperti itu. Nah, di sini saya membuat update untuk halaman akses poinnya gitu ya. Jadi di sini sudah eh, bagus tampilannya. Di sini juga saya pakai DNS untuk supaya lebih gampang lagi mengenali alamat IP-nya gitu ya. Ini saya buat ESP32 ya, dan dia memberi .local gitu ya. Nah, kemudian di sini pertama kali diakses itu ada halaman loginnya. Nah, supaya menghindari data bocor ya, atau keamanan gitu lah ya istilahnya. Tapi saya tidak pakai session ya, hanya pakai cookies dari ininya aja, browsernya ya. Jadi dia akan menyimpan selamanya gitu ya untuk cookies tersebut kalau nggak kehapus gitu ya. Tapi kalau kehapus dia akan ke halaman login lagi. Seperti itu. Kenapa nggak pakai session aja? Itu agak berat ya di sisi alatnya gitu ya. Karena alatnya sudah banyak programnya gitu ya. Mulai dari keypad, pembacaan kartu, ya kemudian penyimpanan data dan lain-lain gitu ya. Sudah sangat berat. Nah, kemudian untuk di HTML-nya sendiri ya, atau di uh, access point-nya sendiri, ini sudah memiliki kecepatan yang cukup cepat gitu ya. Karena saya menaruhnya di SPI FFS untuk penyimpanannya, dan saya buat dia cepat gitu ya, dengan menambahkan TX dari uh, ininya ISP-nya, dan meminimalize untuk program-program lainnya. Nah, di sini untuk uh, ininya masih statis sih, belum saya buat untuk ininya apa, biar bisa diganti nanti saya buat lagi lah. Nah, ini admin, passwordnya admin 123. Nah, ini masih statis aja ya. Nah, kita login. Nah, nanti tampilannya seperti ini, jadi lebih bagus ya. Ini ada mode putih, ada mode dark ya, seperti ini. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Kalau yang suka gelap ya silakan, kalau yang suka putih ya silakan. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih suka yang gelap sih. Nah, kemudian di sini ada banyak ya, ada fiturnya. Ada time ya, setting data tanggal dan juga waktu ya. Seperti ini. Nah, nanti bisa dipilih, kemudian time-nya juga bisa di. Ini kalau secara manual, kalau otomatis tinggal kirim aja. Nanti dia menyesuaikan jam yang di sini nih, ya kan, di jam. Nah, seperti itu jam lokal. Nah, kita set di sini, dia ngirim data ya. Nah, dia cepet sih ya, udah cepet nih ngirim. Nah, dan dia nerima notifikasi gitu ya, current time successfully. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada device. Nah, di device ini jadi saya udah pisahkan untuk fitur-fiturnya gitu ya. Nah, di sini ada pengaturan device ID, buzzer mau di on atau off gitu ya. Kemudian printer. Nah, nanti kemungkinan printer saya akan buat Bluetooth ya. Jadi saya akan pisahkan dari sistem utama, karena printer cukup memakan banyak memori ya. Ini sudah full sebenarnya ya, 98% ya penggunaan dari program flashnya. Jadi dia terlalu banyak lah untuk programnya gitu ya. Nanti saya pisahkan, saya buat Bluetooth gitu ya untuk printernya. Nanti bisa diatur untuk MAC address dari Bluetoothnya mungkin. Nah, kemudian di sini ada backlight, rider mode, sama sih ya semua pengaturan. Limit ya. Nah, seperti itu. Kemudian mode ya. Nah, sama kalau dikirim pun nanti dia ada notifikasi berhasil atau tidaknya. Nah, device setting save successfully. Kalau gagal dia tulisan merah ya. Apa ininya, backgroundnya merah. Nah, kemudian di sini payment. Nah, nanti ada banyak update dengan payment setting ini ya, kemungkinan karena banyak request ya, supaya bisa dihubungkan misal ke mesin cuci ya, yang menggunakan koin diganti dengan menggunakan kartu. Itu sebenarnya bisa ya. Nanti di sini kan, di sini ada check balance, ada auto payment. Nah, mungkin nanti kita main di auto paymentnya gitu ya. Nah, nanti pay amount-nya berapa. Nah, kemudian nanti kita buat di bawahnya misal durasi jam
misal untuk PS atau apapun itu ya, itu bisa sebenarnya ya. Nah, nanti kita update lagi lah, karena saya lagi mengakali memorinya yang sudah pengen penuh gitu ya. Nah, kemudian ada data. Nah, data di sini lebih termanajemen ya. Jadi kita lihat view, nah dia akan membuka tab baru yang berisi data transaksi yang sudah terjadi di alat gitu. Nah, data ini sebenarnya bisa juga kalian kirimkan ke spreadsheet ya, dengan memasukkan kode dan juga ininya servernya gitu ya. Nah, kemudian bisa di-download ya. Nah, sini berupa CSV filenya. Ya, bisa dibuka di Microsoft Excel. Ini masih acak-acakan, kita harus format dulu ya, format CSV. Nah, kemudian di sini ada delete. Nah, delete ini bisa kita hapus data transaksi, misal kita hapus. Nah, data delete successfully. Nah, kalau gagal seperti ini, misal saya cabut ya micro SD-nya supaya dia tidak ada file yang terbaca. Nah, misal kita view, nah nanti dia akan file not found. Kalau download juga sama. Nah, file not found. Nah, untuk delete juga sama. Kalau delete beda lagi, dia SD card tidak terpasang. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian ada network. Nah, network ini untuk mengatur untuk SSID ya, password ya, untuk menghubungkan ke WiFi, untuk mengambil data ke spreadsheet ya, untuk mengirim data. Nah, kemudian di sini ada server dari spreadsheet. Nah, mungkin server ini nanti bisa dipakai di banyak gitu, nggak cuma di spreadsheet aja, mungkin bisa ke database lain gitu ya. Kenapa sih saya nggak online aja gitu ya? Karena kalau online harus memerlukan internet pertama, kedua kita itu lama gitu ya mengambil data dari server, kita harus menunggu. Nah, kadang orang tuh butuhnya cepet gitu ya. Jadi untuk ininya backup dulu datanya di SD card sementara. Nah, kemudian nanti kita kirim gitu ya ke server. Sama aja sih sebenarnya sistemnya, cuman tertunda aja gitu ya. Nah, mungkin bisa dibuat otomatis gitu ya, kirim server setiap 1 jam sekali atau berapa jam sekali, itu bisa juga. Nah, kemudian ada access point ya, sini. Nah, ini IP SSID-nya ya. Ini bisa diganti, ini passwordnya. Oke. Nah, kalau udah tinggal save aja. Nah, nanti dia network save successfully seperti itu. Nah, kemudian ada update. Nah, sini untuk update itu ada 2 mode ya, bisa firmware, bisa SPI FFS. Saya meniru dari sistem ini aja, Elegant OTA ya. Tapi di sini saya lebih powerful lagi, saya perbarui lagi. Misal firmware itu hanya file bin yang diperbolehkan gitu ya. Kalau misalnya nggak file bin, dia nggak mau. Misal saya file, nah ini file datanya. Nah, misal saya kesiniin, nah dia udah support juga tampilan mobile gitu ya. Jadi di mobile udah ini udah bagus juga tampilannya. Nah, misal saya seret di sini file HTML, nah nanti dia nggak mau nih kalau bukan file bin. Nah, bisa drag and drop atau bisa diklik gitu ya. Nah, kita drag and drop. Nah, only bin file yang disetujui gitu ya. Nah, itu bisa diklik sini. Nah, nanti dia milih file gitu ya. Nah, kemudian di SPI FFS ini saya gunakan nanti untuk update kalau misalnya ada update dari HTML-nya, JavaScript atau CSS-nya gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan penyimpanan SPI FFS untuk file-file dari HTML, JavaScript dan CSS gitu ya, atau ininya ya, datanya gitu ya. Nah, ini bisa kalian langsung upload semua gitu ya, ataupun satu-satu juga bisa gitu ya. Nanti dia file upload gini, start upload ya. Nah, bisa kalian pilih. Nah, jadi bisa sekaligus kalau pengen update gitu ya. Atau kalau misalnya saya ada update di bagian index.html, ya udah tinggal upload yang index.html aja. Nah, start upload, nanti dia akan terupload gitu ya. Nah, ini udah terupload. Nah, biasanya agak nge-lag abis ini ya, karena dia meload dulu data dari ininya. Oh ya, itu cepet ya. Jadi dia harus meload dulu. Jadi di server kan kita ganti di SPI FFS-nya untuk indeksnya. Nah, ini tampilnya di indeks. Dan ada login, ada 404 not found. Itu kalau misalnya nggak diketahui alamat webnya, misal begini.
Nah 404 not found ya, kita bisa back to home. Nah seperti itu untuk update alat pembayaran yang saya buat ya. Nanti mungkin ada update berikutnya gitu ya. Di bagian payment nanti kita buat ada jam, ada ininya, bisa mengatur nanti bayar berapa, dapat berapa jam gitu ya, atau output atau apapun itu nanti kita buat dia bentuknya output gitu ya, ke relay atau ke apapun itu. Oke, mungkin begitu dulu untuk update dari alat pembayaran. Nah untuk bentuknya juga versi baru ya seperti ini. Jadi kalau menurut saya yang versi begini lebih simple ya, jadi lebih ringkas dan ngeprintnya juga nggak lama gitu ya, daripada versi yang seperti ini.